Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Herni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andos Rifai MPD, Ibu PP, Ibu Helen SPD MM. Saya akan menampilkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 A8. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Itu artinya kita sebagai guru harus bisa melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda serta dapat berorientasi pada anak. Guru juga harus bisa memberikan kebebasan berpikir kreatif, mengembangkan ide, serta mengembangkan daya inovasi siswa atau disebut merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, kebebasan yang berkebablasan, tetapi kebebasan yang perlu tuntunan dan arahan dari kita seorang guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dahulu. Indonesia memiliki potensi sosiokultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, karena Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau karakter anak, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Maka sebagai seorang guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa seorang guru lakukan adalah menuntun atau membimbing anak agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menebalkan lakunya dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dalam belajar di kelas, seorang guru harus bisa mencermati kodrati alam anak, yaitu bermain. Melalui bermain, anak-anak akan merasa senang, nyaman, dan berkesan di hati mereka. Guru memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran agar anak-anak senang, tidak merasa bosan, serta merasa tertantang untuk ikut serta belajar dan bermain. Apalagi jika seorang guru menyampaikan pembelajaran dengan permainan-permainan tradisional. Itu artinya kita menanamkan rasa cinta tanah air dan turut melestarikan budaya bangsa. Hal terpenting bagi seorang guru juga menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati. Di depan, seorang guru bisa memberikan suri tauladan melalui perbuatan dan perkataan yang disebut ing ngarso sung tulodo. Di tengah, guru dapat memberi semangat dan memotivasi, disebut ing madyo mangun karso. Di belakang, guru mampu memberi dorongan, semangat, dan kekuatan atau tuturi handayani. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, bijaksana, berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan.
Setiap mempelajari sesuatu, kita akan memperoleh hal-hal baru. Sebelum mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu menganggap siswa adalah kertas kosong yang bisa saya lukis sesuai kehendak saya. Saya juga percaya bahwa dengan tindakan-tindakan keras dan tegas menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Namun, perubahan yang terjadi hanya disadari dengan rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadi mereka. Saya sebelumnya belum menyadari bahwa adanya keberadaan kodrati alam anak, sehingga saya juga sering memaksa kehendak, egois, bahkan saya marah-marah ketika anak-anak yang belum dapat mencapai kompetensi belajar yang saya sampaikan. Saya juga belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi dan menggabungkannya dengan permainan, sehingga membuat siswa merasa bosan. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah: 1. Saya harus menuntun atau membimbing anak dengan lebih tulus dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. 2. Saya tidak perlu memberikan hukuman yang keras, yang tidak mendidik. 3. Saya harus bisa memberikan suri tauladan untuk ditiru oleh anak. 4. Saya belajar menggunakan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan yang mereka sukai serta berorientasi pada anak. 5. Saya memberikan kebebasan siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, mengembangkan bakat dan minat anak. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas adalah: 1. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. 2. Tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik. 3. Berorientasi kepada siswa. 4. Membimbing dengan ikhlas dan tulus, penuh cinta dan kasih sayang. 5. Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa melalui home visit. 6. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game-based learning. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.